dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas sumber energi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mulia Anjani. Saya Karisa Syafina. Saya Medina Aira. Saya Metode Disita. Saya Sosok Adit Amin. Saya Kevara Jansa. Selamat menyaksikan. Energi panas bumi. Halo, di sini aku mau ngejelasin tentang bagaimana cara mendapatkan energi panas bumi dan di mana sih letak dari energi panas bumi itu. Geotermal atau energi panas bumi adalah energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas ini muncul karena aktivitas magma dan peluruhan unsur di dalam bumi, lalu memanaskan air dan batuan di bawah tanah. Nah, bisa kita lihat nih di sini, energi panas bumi itu berasal dari kerak bumi. Energi panas bumi yang dimanfaatkan manusia untuk pembangkit listrik atau pemanas biasanya berasal dari kantong air panas, uap, atau batuan panas yang terletak pada kedalaman 1 hingga 3 km di bawah permukaan tanah. Nah, sekarang bagaimana sih cara manusia mendapatkan energi panas bumi? Manusia akan membuat sumur dan mengebor tanah 3.000 hingga 10.000 kaki untuk mencari batuan panas atau uap panas yang terletak di dalam inti bumi. Perubahan energi panas bumi adalah proses konversi energi panas dari dalam bumi menjadi bentuk energi lain, seperti listrik atau panas langsung. Proses utamanya adalah dengan memompa uap atau air panas dari reservoir panas bumi untuk menggerakkan turbin yang terhubung ke generator. Selain itu, energi panas bumi juga bisa digunakan secara langsung untuk pemanasan dan pendinginan melalui sistem pompa panas atau sistem penukar panas bumi. Nah, secara potensi, Indonesia sendiri merupakan negara yang dikelilingi oleh banyak gunung berapi. Maka, terdapat potensi yang sangat signifikan lah untuk dimanfaatkan sebagai energi panas bumi ini. Di Indonesia sendiri, energi panas bumi dapat ditemukan di seluruh pulau Indonesia. Tapi yang paling banyak ditemukannya itu ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Sebagian besar energi tersebut dimanfaatkan jadi pembangkit listrik. Akan tetapi, di beberapa daerah masih belum memanfaatkan energi tersebut secara sepenuhnya. Contoh energi panas bumi yang sudah berhasil dikembangkan di Indonesia atau dunia. Nah, yang pertama di Indonesia, pembangkitan listrik tenaga panas bumi atau PLTP ada di PLTP Salak, Jawa Barat. Merupakan pembangkit panas bumi terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia dengan kapasitas terpasang sekitar 381 MW. Pembangkit ini telah beroperasi sejak tahun 1994. Selain untuk listrik, energi panas bumi di Indonesia juga dimanfaatkan secara langsung untuk keperluan lain seperti pemanasan kolam renang, pengeringan hasil pertanian, pembuatan gula aren, dan budidaya jamur. Yang kedua di dunia ada The Geysers California, Amerika Serikat. Ini adalah ladang panas bumi terbesar di dunia yang terdiri dari sekelompok pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Islandia, negara ini adalah pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas bumi. Hampir 90% kebutuhan pemanas dan sekitar 25% kebutuhan listrik di Islandia dipenuhi dari sumber panas bumi. Selanjutnya, apa sih hal yang menjadi kendala atau permasalahan energi panas bumi? Yang pertama, biaya eksplorasi dan pengembangan yang tinggi. Eksplorasi dan pengembangan sumber energi panas bumi memerlukan biaya yang besar sehingga dapat menjadi kendala. Yang kedua, keterbatasan lokasi. Sumber energi panas bumi hanya tersedia di daerah tertentu sehingga memerlukan infrastruktur yang memadai untuk mengakses dan mentransportasikan energi. Yang ketiga, risiko geologi. Eksplorasi dan pengembangan energi panas bumi dapat menimbulkan risiko geologi seperti gempa bumi, penurunan tanah, dan masih ada yang lain-lain.
Yang keempat, dampak lingkungan. Pengembangan energi panas bumi dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti polusi air, udara, dan suara. Yang kelima, teknologi yang masih berkembang. Teknologi untuk mengeksplorasi dan mengembangkan energi panas bumi masih terus berkembang, sehingga dapat menjadi kendala bagi pengembangan energi. Ini saya akan menjelaskan bagaimana prospek kedepannya tentang energi panas bumi. Nah, yang pertama itu ada energi baseload 24/7 yang stabil. Nih, di poin pertamanya itu panas bumi adalah sumber energi bersih yang paling handal karena mampu menghasilkan terus-menerus listrik selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, yang tanpa dipengaruhi oleh cuaca. Dan di poin keduanya itu, fungsi utamanya adalah sebagai penopang listrik utama yang sangat dibutuhkan untuk menstabilkan jaringan listrik yang banyak menggunakan energi surya dan energi angin yang intermittent. Nah, yang kedua itu ada potensi besar di Indonesia. Di poin pertamanya itu, Indonesia memiliki 40% cadangan panas bumi dunia, tetapi manfaatnya baru sekitar 10%. Nah, di poin keduanya, ini menunjukkan peluang besar untuk meningkatkan kapasitas pasang secara signifikan yang menjadikan kunci utama bagi transisi energi nasional. Yang ketiga ini ada inovasi dan diverifikasi. Di poin pertamanya, pengembangan teknologi seperti NH geothermal system akan memungkinkan pemanfaatan panas bumi di lokasi yang lebih luas melampaui area vulkanik tradisional. Di poin keduanya, panas bumi juga dapat digunakan untuk kebutuhan di luar listrik seperti pemanasan langsung atau produksi hidrogen hijau. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Sampai bertemu kembali.